Beginilah kehidupan astronot di ruang angkasa. Banyak jalan menuju Roma, banyak cara pula hidup di ruang angkasa. Tetapi tahukah Anda yang namanya kotoran dan sampah ternyata dibawa lagi ke bumi? Menarik sekali menjadi astronot. Tidak semua orang bisa terpilih dan menjadi duta bumi di ruang angkasa. Profesi ini memang sangat prestisius, tidak hanya bocah atau orang dewasa, kakek pun banyak yang masih ingin menjadi astronot. Selain fisik harus prima, otak tentu mesti cemerlang. Di samping ketangkasan dan respon yang cepat, astronot juga kini harus mampu berkomunikasi dalam banyak bahasa, termasuk bahasa Rusia yang keriting itu. Hidup di ruang angkasa kini memang telah multiras. Kosmonot dan astronot telah hidup bersama, misalnya di Stasiun Ruang Angkasa Internasional atau ISS. Tidak menutup kemungkinan astronot dari Cina atau bahkan dari Indonesia akan ikut gabung kelak. Sebelum kita bahas bagaimana cara hidup awak stasiun ruang angkasa, paling banyak ingin diketahui umum, tentu saja bagaimana cara manusia hidup di dalam stasiun ruang angkasa. Hidup dengan gravitasi kecil menyebabkan manusia dan barang melayang-layang. Nah, bagaimana para insinyur memberikan cara jitu agar astronotnya bisa tetap beraktivitas di ruang angkasa? Berikut gambaran singkatnya. Oksigen telah menjadi fitrah. Tanpa oksigen manusia akan mati. Oleh karena itulah, oksigen menjadi kebutuhan pertama bagi manusia. Di ISS, oksigen cair dan nitrogen cair disimpan dalam tangki-tangki bertekanan. Selain itu, dikeluarkan dengan tekanan 1 atm seperti tekanan udara di bumi. Suhunya pun disesuaikan agar tidak terlalu dingin atau terlampau panas. Di ISS, oksigen juga bisa dibuat dengan cara elektrolisis, yakni memisahkan air menjadi kandungan oksigen dan hidrogen dengan bantuan listrik. Alat yang digunakan untuk ini adalah generator elektron buatan Rusia. Air menjadi kebutuhan manusia kedua setelah oksigen. Di stasiun ruang angkasa pun sama. Kebutuhan air dari ISS disuplai dari bumi menggunakan pesawat ulak-alik. Tetapi, namanya juga hidup di luar sana, tentu harus berhemat. Bahkan, percaya atau tidak, keringat, uap air hasil pernafasan, air seni, dan air dari toilet pun diolah lagi menjadi minuman dan keperluan lain. Meski disediakan shower, mereka mandi menggunakan spons. Jadi, tidak seperti di bumi yang bisa berjam-jam enak ria sambil siul-siul nyanyi di bawah shower. Semua unsur air yang ditampung di dalam toilet dipisahkan dari zat padatnya. Lalu dengan penyaring berulang, air dikumpulkan di dalam tangki. Sementara kotoran padat termasuk feses terlebih dahulu diperas dan ampasnya dimasukkan ke dalam keranjang khusus. Keranjang khusus ini nantinya akan dibawa lagi ke bumi oleh pesawat ulak-alik untuk dibakar. Makanan. Setelah oksigen dan air, manusia membutuhkan makanan. Kebutuhan primer ini juga dibawa dari bumi oleh pesawat ulang-alik. Makanan dikemas dalam berbagai jenis, mulai dari makanan kering, basah, makanan tanpa radiasi, makanan panas, natural, hingga yang segar-segar. Astronot bisa menyimpannya di dapur yang dilengkapi berbagai alat penyimpanan makanan hingga meja dan kursi bersabuk. Untuk kebutuhan makanan,
Amerika Serikat dan Rusia sepakat secara bergantian melakukan penyuplaian ke ISS. Persediaan makanan yang diberikan kepada awas di ISS cukup untuk 3 hingga 7 bulan. Sebelum berangkat ke ISS, astronot atau kosmonot pun disuruh menulis menu kesukaan masing-masing untuk jangka waktu 5 hingga 7 bulan ke depan. Astronot makan di meja dan kursi. Saat duduk, mereka tinggal memasang sabuk. Saat ini, ISS mampu dihuni oleh 6 hingga 7 awak. Bekerja. Astronot dikirim ke ruang angkasa bukan untuk jalan-jalan, lain dengan 2 turis ruang angkasa, yakni Dennis Tito dan Mark Shuttleworth, yang memang sengaja membayar masing-masing $200 juta Amerika Serikat. Astronot melakukan berbagai pekerjaan yang telah disusun di bumi, mulai dari memasang instalasi modul, memperbaiki kerusakan komponen, melakukan berbagai percobaan ilmiah, hingga melakukan observasi bumi dan jagat raya. Dalam sekejap, para astronot dipantau oleh kamera video yang tersambung ke pusat kendali di bumi. Mereka pun bisa melakukan komunikasi jarak jauh. Spacewalk. Melakukan pekerjaan di luar stasiun ruang angkasa biasa dilakukan untuk menginstalasi peralatan. Untuk itu, astronot harus memakai pakaian khusus. Bentuknya besar dengan helm menggelembung. Spacesuit ini dirancang khusus. Kelenturannya tetap memungkinkan astronot melakukan tugas. Tekanan di dalam baju lebih kecil dari tekanan di dalam ISS. Begitupun baju dilengkapi oksigen layaknya penyelam. Astronot kemudian dijemput oleh Joint Airlock Module atau JAM. Setelah masuk, ia diantar ke area spacewalk. Selama bekerja, astronot dibantu oleh lengan robotik. Begitupun dengan rancangan bajunya, dilengkapi dengan jetpack. Ransel jet ini akan membantu astronot kembali ke stasiun bila lepas dari melakukan tugas luar. Setelah 25 kali digunakan melakukan misi spacewalk, baju unik astronot ini harus dikirim ke bumi dan diganti dengan yang baru. Santai. Siapa yang suka santai di hari weekend? Nah, astronot pun butuh waktu santai. Kerja tanpa waktu untuk bersantai pasti bikin bosan. Baik itu hidup di bumi atau di stasiun ruang angkasa. Untuk itu, astronot juga diberi leisure time. Waktu santai ini biasa digunakan awak ISS untuk bermacam kegiatan. Ada yang main game, buka internet, buka media sosial, update status, baca komik atau apa saja. Yang penting pikiran bisa kembali segar. Banyak astronot mengatakan saat terindah bagi mereka adalah bermain-main di pinggir jendela ISS, khususnya di modul Capula, sambil memandang bumi yang biru di bawah. Tidur. Meski tidur di mana saja enak, tetapi tidur di stasiun ruang angkasa punya cara sendiri. Kasur ditempelkan di dinding ruangan. Lalu astronot harus masuk ke kantong tidur yang sudah disediakan. Setelah itu, badan dan tangan diikat agar tidak berayun-ayun hingga mengenai kepala. Olahraga. Olahraga di ruang angkasa wajib dilakukan oleh astronot. Bukan apa-apa, agar astronot tidak mengalami lemas akibat efek tanpa gaya berat pada otot dan tulang. Olahraga yang lazim dilakukan astronot adalah bermain sepeda statis dan berlari di alat treadmill. Tentu saja dalam bersepeda atau melakukan treadmill,
tubuh astronot harus diikat ke kedua alat tersebut agar tidak melayang-layang. Alat-alat ini ditempatkan di modul layanan atau service modul. Menerima suplai. Sistem penyuplaian segala kebutuhan awak ISS dilakukan menggunakan pesawat-pesawat ulang-alik langsung atau dengan bantuan pesawat Very Progress. Pesawat home delivery tak berawak ini menjembatani ISS dengan pesawat ulang-alik yang tidak bisa didocking atau disambung dengan ISS. Menyelamatkan diri. Hidup di ruang angkasa punya resiko tinggi. Jika saja terjadi kebakaran hebat, misalnya kemana harus lari, atau bila tiba-tiba stasiun tertabrak benda asing dan sebagainya, harus berbuat apa? Lalu, bagaimana misalnya jika astronot tiba-tiba sakit parah, kemana harus dievakuasi? Karena demikian krusial, astronot di ISS diberi wahana untuk melakukan evakuasi atau menyelamatkan diri. Kapsul ini diambil dari jenis Soyuz buatan Rusia dan dari jenis X-37B buatan Amerika Serikat. Skoci penyelamat ini secara berkala diganti 6 bulan sekali. Demikian kehidupan astronot di ruang angkasa. Tertarik untuk menjadi awak pesawat atau stasiun ruang angkasa? Dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami.